Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber yang pada pagi hari ini sudah berada bersama kita sejak dari sebelum berangkat pagi. Kemudian yang kami hormati pula Bapak panitia dan seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka acara workshop pembinaan manajemen konflik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik. Selanjutnya, salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya dalam hari. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak narasumber memberikan materi, barangkali terlebih dahulu kami akan memperkenalkan Bapak narasumber yang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Nama barangkali Bapak sudah tidak asing lagi, nama Dr. Subhan Abdullah MA, kemudian tempat tanggal lahir Hutan Sumbawa, tahun tanggal 10 dan 7 tahun 71. Kemudian riwayat jabatan Wakil Ketua FKUB NTB, Sekretaris Umum MUI NTB, Wakil Ketua PWM NTB, kemudian Dekan Fakultas Dakwah UI Mataram. Selanjutnya riwayat pendidikan SDN 5 Utan, SMP SMA Gontor, S1 Madinah, S2-nya di Maroko, kemudian S3-nya di Maroko. Selanjutnya alamat kantor Pagesangan Mataram. Alamat rumah Ampenan Mataram. Selanjutnya materi yang akan disampaikan penguatan pemahaman agama dalam mengantisipasi penyebaran paham radikal. Sebelum saya serahkan kepada Bapak kesempatan untuk memberikan materi, barangkali terlebih dahulu saya informasikan bahwa peserta terdiri dari Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, kemudian dari Humas Kemenak Kabupaten Kota se-Pulau Lombok, kemudian awak media sebanyak 25 orang. Itu jadi jumlah peserta seluruhnya 45 orang. Namun barangkali karena masih ada di luar, mungkin nanti sambil jalan Pak, mungkin kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramah Ibu Haja Ika, moderator kita yang paling cantik di antara ibu-ibu yang ada di sini, karena beliau di depan. Kalau ibu yang lain di bawah ini di atas pasti ada juga yang cantik. Yang saya hormati Pak Kabak Mortala dari KUB, Pak Dr. Salim kandidat. Beliau sudah niat mau menulis mengangkat S3 tapi belum, baru niat aja. Amin. Ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah nanti. Ya, bapak-bapak, ibu peserta workshop yang saya muliakan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memiliki makna bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat.
SAW, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan meskipun sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta workshop yang kami muliakan, ya kami berada di sini hanya semacam pengantar yang membawa coba kita diskusikan bersama-sama karena materi yang diminta ya cukup berat, yaitu penguatan pemahaman agama yang pertama, dan yang kedua adalah mengantisipasi, ada upaya mengantisipasi penyebaran paham radikal. Apa ada korelasi antara pemahaman agama dengan penyebaran paham radikal atau tidak? Itu pertama pertanyaan yang harus muncul dalam benak kita. Ya, tentu untuk memberikan jawaban, ya, ini kan penting, ini isu radikalisme ini dikatakan penting karena ini keluar dari orang nomor satu di RI. Ya, kita kenal waktu penyusunan kabinet kedua, Bapak Presiden menugaskan kepada Menteri Agama waktu itu Jenderal Farrozi ya, untuk mengusung tema moderasi beragama dan memberikan pemahaman ya, yang baik, yang benar ya, atau menyelesaikan paham-paham radikalisme, dan itu jelas Pak, dalam arahan presidennya, sehingga sekarang juga kalau tidak salah visi dari Pak Menteri Agama ini 2022 itu adalah tahun moderasi agama. Nah ini teman-teman di Humas sangat tepat sekali. Kegiatan kita workshop kali ini menyatukan persepsi ya, tentang ya, isu-isu yang hangat yang harus kita kemas bersama-sama dengan baik. Karena mohon maaf ya, ada kata-kata, kalimat-kalimat yang bersayap. Bersayap itu artinya ya, bisa memiliki makna yang lebih daripada satu. Dalam Al-Quran dicontohkan misalnya, ya alladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nurna. Itu Al-Quran mengatakan, ya hai orang-orang yang beriman, jangan kalian pakai kalimat ra'ina, tapi pakailah kalimat unzurna. Padahal ra'ina dengan unzurna itu sama artinya. Ra'ina itu artinya ra'i, lihat kami. Ra'ya, kalimat dari ra'i, ra' dan ain, ra'ayati, ra'in itu biasa. Nah, kalau undurna, nazara yang dulu undur, lihat kami, sama juga. Tapi kenapa Al-Quran mengungkapkan kalimat ini jangan pakai ra'ina, pakailah unzurna. Nah, ini dua kalimat yang sama, tapi pilih diksinya yang tidak bersayap di bahasa. Ternyata orang-orang Yahudi ketika menyebut kalimat ro'ina itu artinya ro'una dalam bahasa orang Yahudi itu adalah orang yang bodoh, orang yang dungu. Jadi itulah kalau umat Islam mengatakan yang Rasul ro'ina, kalau bahasa kita itu ro'ina coba. Nah itu dianggap orang Islam ini sahabatnya mengungkapkan kepada Nabi, kamu adalah orang bodoh. Dan itu ketawa orang Yahudi dengan kalimat itu. Maka turunlah ayat Al-Quran yang menjelaskan jangan pakai diksi tapi undurna, sehingga kalimat undurna, lihat kami, sudah nggak punya pemaknaan yang lain di dalam bahasa Yahudi kah, bahasa Yahudi. Nah ini mohon maaf ya, memang ini pemilihan kata kadang-kadang di satu budaya itu biasa, di sini beda lain maknanya, tapi ungkapannya sama. Ya, mohon maaf, misalnya mohon maaf di Sumbawa dengan Lombok saja. Kalau kami biasa nyebut monokelai itu adalah telur, tapi di sini kan sebut pahala. Contoh itu. Nah, jadi artinya orang Sumbawa ketika masuk Lombok jangan sebut itu. Kalimat itu karena maknanya beda. Jadi pahami. Nah ini mungkin pemahaman penggunaan diksi kata. Sehingga kita ingin membahas apa yang kita diskusikan pagi hari ini tentang bagaimana paham radikal dengan penyebaran dengan pemahaman agama ini. Paham radikalisme dengan pemahaman agama, apa ada korelasi, ada hubungan atau tidak? Ya saya mengajak, yang nggak tahu ini mudah-mudahan salah nanti dikoreksi. Ya, karena ini pikiran kami sendiri. Misalnya kita ambil pengertian dulu dari radikalisme. Nah, kalau secara bahasa radikal itu artinya berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya, itu radikal.
berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya, itu radikal, keras. Ada usaha yang keras. Kalau kita mencabut kayu itu sampai akar-akarnya itu enggak mudah kita cabut begitu aja, tapi betul-betul kita punya usaha. Itu maksud dengan radikal dari segi bahasa. Dan dalam kamus yang lain misalnya radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar secara ekstrim. Ini sudah keluar dari term bahasanya, tapi lebih masuk kepada pemaknaan secara istilah di kamus Cambridge itu. Jadi radikal ini kalimat yang dipakai itu semacam mengekspresikan keyakinan yang harus menghadirkan perubahan sosial atau politik secara ekstrim. Ini sudah dikemas lagi. Kalau tadi kan berpikir secara radikal itu berpikir sampai akarnya. Kalau dari kamus ini terlihat ada semacam keyakinan untuk mengekspresikan kemauannya itu merubah sesuatu dengan secara ekstrim. Kalau yang pertama tadi kan dia berpikir tahu sumbernya dari awal, tapi ini kan sudah merupakan buah daripada pengetahuan yang diinginkan atau merubah sesuatu. Ya ini juga yang dipakai sampai kamus besar Indonesia juga KBBI itu. Maka radikalis adalah paham tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan sosial politik dengan menggunakan kekerasan dan berpikir asasi dan bertindak ekstrem. Ini ya. Kayaknya istilah radikalisme yang muncul di dalam benak kita sekarang yang dipremkan oleh kita ini sesungguhnya ini sumbernya. Nah, ini harus kita satukan makna tadi. Sehingga kalau ada ini paham radikalisme pasti larinya ke pemaknaan yang ada di dalam KBBI, yaitu paham tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang ingin perubahan dengan menggunakan kekerasan. Jadi alatnya adalah kekerasan, pokoknya semaunya aja. Inilah paham radikalisme yang kita khawatirkan gitu. Kalau pemaknaan seperti ini, saya rasa ini yang perlu kita sepakati dulu pemaknaan radikal tadi. Kenapa dari pemaknaan itu akan muncul di sini? Ya saya ambil di makna radikalisme ya, yang dalam ibarat pisau bermata dua. Next mungkin panjangnya pasal 2 ini. Makna positif dari radikalisme itu adalah spirit merubah ke arah yang lebih baik, yang lazim disebut dengan perbaikan atau tajdid. Nah, dengan begitu radikalisme tidak bisa disamakan dengan ekstremisme atau kekerasan. Nah, ini kalau positifnya seperti pemaknaan bahasa yang pertama. Nah, kalau negatifnya adalah di sini makna negatif, radikalisme akan menjadi berbahaya jika sampai pada tataran al-ghulu atau melebihi batas, atau tadi muncul semangat yang ekstrem untuk merubah sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan dia. Jadi memakai alat kekerasan itu merubah sesuatu. Itu radikalisme yang kita tidak inginkan. Nah, karena pemaknaan positif ini saya bisa di Google itu biasa di buku ditulis misalnya di sini ada beriman dengan radikal. Beriman dengan radikal ini tulisan buku Kristen yang mengajak bagaimana mengikuti Yesus Kristus dan yang lain dengan dia gambar di sini. Itu ditulis oleh pendeta yang bernama Marim Atmaja. Itu beriman dengan radikal. Dengan apakah disebut dengan beriman dengan radikal ini arahnya ke negatif? Enggak. Jadi pemahamannya adalah marilah iman kita ini betul-betul mengakar sampai dalamnya. Orang Kristen seperti itu. Kita juga begitu. Kalau kita beriman, berislam dengan radikal, berarti kita harus tahu sumber daripada keislaman kita ini. Tidak cukup taklid. Karena dalam Al-Quran disebut tadi mayuha ilaika. Wahai Muhammad, ikuti apa yang diwahyukan kepada kamu. Sehingga kita orang Islam ini wajib mengikuti apa yang diwahyukan Allah. Dan sumber agama kita dalam Islam, apa pada dalam Islam nggak sih? Ada. Unsur agama semua ada. Kalau Muslim semua mohon maaf ya. Kalau Muslim semua kan kita diskusi tentang agama kita. Ya.
apa dalam pemahaman konsep keagamaan kita ini masuk juga untuk paham radikalnya tadi. Ya, ittabi itu artinya mutaba'ah itu syarat utama dalam beragama. Bukan mengikut-ikuti tadi. Cari tahu dari mana sumbernya. Karena agama kita ini luar biasa. Ya, Allah berikan keyakinan, keimanan kepada kita ini bukan maunya kita, tapi semata-mata maunya Allah untuk kita. Saya agak sedikit berseberangan dengan mengatakan ini Islam keturunan, ini Islam KTP. Enggak, kita bukan Islam KTP, bukan Islam keturunan, tapi Islam yang diinginkan Allah. Mana bukti? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah Islam itu kepada siapa yang kau inginkan, tapi ingat Allah yang telah mengkehendaki Islam itu kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jadi kita ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berhenti dalam kehendak Allah itu tidak sesuaikan dengan kehendak kita ini. Nah, kalau kehendak Allah sudah baik kepada kita terus kita sesuaikan dengan kehendak kita, itulah tugasnya kita mencari akar tentang keislaman kita itu dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis dan yang lain-lain. Karena dalam memahami Islam ini ada ulama yang menjelaskan. Karena posisi ulama itu adalah ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris para nabi yang menjelaskan tentang hidayah. Inilah mungkin makna positif dari kalimat radikal tadi. Kita dituntut untuk memahami ajaran agama kita ini dari sumbernya, dari akar-akar yang utamanya itu. Nah, tentu dalam hari-hari ini lebih banyak makna radikal ini dipakai dengan makna negatif. Nah, itulah tanggung jawab kita bersama. Kenapa bisa radikalisme ini dengan makna negatifnya yang lebih utama daripada dengan positifnya? Ya, karena ini dunia ini kan yang kalau media-media ini kan suka yang sensasi aja. Dengan radikalisme yang negatif ini yang munculnya, mohon maaf, contoh kasus misalnya ketika terjadi bom WTC yang pertama kali. Jadi kalau sudah WTC dulu tahun 99 kalau nggak salah ya, itu semua yang berjenggot, kalau jenggotnya panjang itu pasti lama keluar dari airport itu Pak, di Bekasi. Kalau jenggotnya pendek seperti saya ini enggak sih, kalau panjang itu. Begitu juga kalau celananya di atas mata kaki, apalagi agak tinggi lagi kayak orang kebanjiran jalannya itu. Wah, itu sudah lama pasti keluar Pak di badan distrukturasi. Karena dilihat terorisme, radikalisme ini adalah pemaknaan orang-orang yang sekelompok-kelompok yang ingin merubah secara ekstrem, dan sifat-sifat orangnya itu terlihat sudah dari jenggotnya, karena pengebom itu jenggot. Dari cara berpakaiannya, karena pengebom itu adalah yang mengangkat celana di atas mata kaki. Padahal kalau kita lihat ya, jenggot dengan celana di atas mata kaki itu sebenarnya dia mempraktekkan ajaran agama secara radikal sebenarnya. Ya, tahu akarnya, dia ada dasarnya. Kita aja yang agak menyepelekan. Ya, ini contoh pemahaman radikalisme ya, yang muncul saat ini. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Maka ya, indikator radikalisme ini saya melihat muncul paham-paham radikalisme itu karena satu, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Nah, kenapa muncul sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat orang lain? Bisa jawabannya tadi karena kepemahaman tentang agamanya yang kurang. Jadi inilah korelasi radikalisme dengan pemahaman agama yang menjadi topik kita ini. Kalau pemahaman agama yang kuat, dia tidak akan bersifat radikal seperti itu. Ya, contoh misalnya pemahaman agama di sini, sikap toleran dan menghargai pendapat atau keyakinan orang lain itu banyak dalam Al-Quran kita temukan, dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ya, misalnya contoh ketika Rasulullah bersabda, Inna min akbaril kabair syatmur rajuli abah.
Dosa yang paling besar itu adalah ketika seseorang memaki, mengumpat bapaknya. Sahabat itu bingung, ya Rasulullah, apa mungkin anak mengumpat bapaknya? Pertanyaan, apa mungkin seorang anak memaki bapaknya? Itu pertanyaan sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, mungkin sekali ayyasubbar rajulu abar rajuli fayasubbu abah. Ternyata Rasulullah memberikan jawaban, sangat mungkin seorang anak memaki bapaknya itu dengan cara dia maki bapak orang lain, maka orang lain memaki bapak dia. Nah, jadi ada hubungan kalau orang bilang ini ngeribon. Ya, ngeribon itu orang suka main kerambol, saya juga suka main kerambol. Jadi nggak langsung lubangnya, tapi ngeribon dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan orang memaki bapaknya. Nah, di sini aja Rasulullah sudah adabnya mengajarkan toleransi pada orang. Kalau kamu memaki orang lain, bapaknya, maka kamu akan dimaki bapakmu. Nah, itulah contoh saya ketika hidup di Arab itu, mohon maaf, orang Arab itu kalau berantem, semua nama binatang itu keluar dulu. Ya kalah anjing, ya khindir babi, biasa aja. Ya apa, sama dengan di sini kan, macam-macam. Wah, dia akan berantem, Pak. Tapi kalau sudah disebut ya belum kalab, wahai anak anjing, ya ibnu himar, wahai anak keledai, ya ibnu khinzir, wahai anak babi, oh itu pasti dia paling jotos. Ya jotos-jotosan pasti sudah. Alasannya apa? Kenapa kamu bawa masuk orang tua saya ke dalam masalah yang dia tidak tahu? Kalau mau jadi orang yang berani, ayo permasalahan kita selesaikan sendiri berdua. Jangan bawa-bawa orang tua di sini. Ya bela orang tuanya itu, bukan bela dirinya Pak itu. Nah itu karena dia masuk di sini terlihat sikap toleransi yang harus hadir dalam diri seorang mukmin yang mengikuti hadis Rasulullah. Begitu juga dalam ayat Al-Quran yang kita temukan, la tasubul ladina yad'una min dunillah wa yasubullah adwan bighairi. Jangan kalian maki, kalian umpat, kalian ejek, kalian hina sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Itu Allah yang berfirman. Kenapa? Karena dia nanti juga akan mengejek Allah, memaki Allah, menghina Allah tanpa dia mengetahui sesungguhnya ilmu siapa itu Allah yang disembah. Nah, di sini Al-Quran dan hadis laras Pak, bahwa seorang Muslim itu kalau dia paham agamanya kuat, ya pasti jiwa besar menghadirkan toleransi. Karena Rasulullah sendiri hidup di Madinah, dilalanya kalau orang Jawa bilang kebetulan itu bersama orang Yahudi tetangganya. Kalau Kristen agak jauh di Najran. Najran itu sekarang di negeri Bahrain, itu Najran, ujung Saudi. Tapi yang berdampingan dengan Rasulullah adalah orang Yahudi. Apakah orang Yahudi ini langsung dihilangkan dari Madinah ketika Rasulullah? Enggak. Di sini sesungguhnya hidup kerukunan antar umat beragama diajarkan Rasulullah. Rasulullah begitu sampai ke kota Madinah membuatlah piagam awik bahasa kita, kesepakatan. Nah, orang Yahudi itu mengkhianati kesepakatan yang ada, melanggar perjanjian yang ada, itulah sebab mereka diusir. Dan kalau kita baca sejarah peperangan yang ditulis oleh ahli sirah, sejarah Islam itu tidak ada peperangan yang dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya tanpa ada sebab. Pasti sebabnya itu muncul dari orang-orang yang diperangi itu. Kenapa? Karena Allah memberi izin kepada nabinya untuk memerangi orang-orang yang telah berbuat zalim. Bukan sekedar memerangi beda keyakinan, enggak. Nah, inilah yang muncul saat ini. Teman-teman yang baru mungkin baca kitab satu lembar, kalau kita kuning lagi kita putih, yang dibaca berlangsung. Mau ketemu seorang kafir langsung aja bunyi. Nah ini deh. Padahal ya ini juga bagian dari cara kita memahami agama yang benar. Ya, mohon maaf, kayak konsep jihad yang dipakai oleh para jihadis, orang-orang ekstremis itu juga salah paham. Padahal Rasulullah ketika mengutus misalnya di perang Mu'tah, itu perang Mu'tah itu adalah perang tahun 8 Hijriah. Ya, Rasulullah mengutus 3.000 pasukan melawan pasukan Romawi yang beragama Kristen yang berada di Syam.
Jadi Madinah dengan Syam itu sekarang Syria itu kurang lebih 500 km berjalan kaki. Pasukan yang ada di Romawi itu, di Syam itu kurang lebih 100.000. Ditambah dengan kabilah-kabilah Arab yang di bawah persekutuan atau sekutu dengan Romawi ini 100.000. Jadi 200.000 berhadapan dengan 3.000 nggak masuk akal. Tapi Rasulullah mengutus mereka ini alasannya apa? Karena utusan Rasulullah dipenggal oleh Rustum itu. Orang baik-baik bawa surat di situ mengajak untuk berdamai, mengajak untuk ini, tapi dia dibunuh pembawa suratnya ini. Jadi itulah alasan Rasulullah dikirim 3.000. Tapi bayangan kita coba 3.000 diutus oleh Rasulullah bisa mengalahkan 200.000, mustahil. Nah, tapi di sini mukjizat Rasulullah terlihat. Ketika itu Rasulullah ngasih pemimpin perang ini kepada Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Kalau nanti mati kamu Zaid, ganti dengan Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya beliau. Kalau nanti mati lagi diberikan Abdullah bin Rawah. Kalau nanti mati lagi pemimpin yang ketiga ini, silakan pilih secara aklamasi atau musyawarah siapa yang akan menjadi penerus pemimpin itu. Nah, kalau kita baca sejarah seperti ini, coba bayangkan, terlihatlah mujizat Rasulullah itu. Begitu peperangan itu terjadi sampai mereka 3 nama yang diabsen oleh Rasulullah itu meninggal. Ini sudah dicatat oleh. Jadi meninggal, dan Rasulullah waktu itu nggak ada WA. Beliau di Madinah, ini pasukan perang di Syam itu langsung berkhutbah di hadapan sahabatnya. Sekarang sudah meninggal 3 pemimpin perangnya itu katanya. Akan tetapi ada orang yang bergelar Saif bin Saifullah, yang pedang-pedang Allah itulah yang menyelamatkan pasukannya. Ini pasukan belum balik, Pak. Yaitu Saif bin Saifullah itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itulah yang mengendalikan peperangan sekarang. Padahal dia masuk Islamnya tahun ke-7, belum selengkap 1 tahun. Tapi memang piawai dalam dinamika peperangan ini luar biasa cerdas. Nah, sehingga dia pegang pasukan 3.000 ini. Dalam sejarahnya itu diperlihatkan bagaimana bisa dikalahkan, bisa mengurangi syuhada yang gugur. Itu Khalid bin Walid yang minta pasukan yang tersisa yang 3.000 ini untuk muter saja di pasar pasir itu, muter. Jadi gak berhadapan dengan musuh, Pak, disuruh muter. Akibatnya apa? Dia muter-muter itu akhirnya apa? Keluarin debu. Nah, debu yang membawa terbang ke atas langit itu dianggap para tentara datang bantuan dari Madinah. Coba, padahal 400 jauh kilo itu, Pak. Tapi itulah cerdasnya Khalid bin Walid, dan di situ tidak ada yang gugur, banyak pasukannya, hanya tersisa 8 atau 12 yang meninggal. Nah, mestinya kalau bahasa kita sekarang yang 3.000 itu habis, Pak, mati konyol di hadapan 200.000 pasukan Romawi. Nah, ini contoh yang saya inginkan dari cerita ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada pasukan yang pergi itu. Kalau ketemu orang tua, jangan kalian ganggu. Kalau ketemu anak-anak, jangan kalian bunuh. Kalau ketemu wanita, selamatkan mereka. Kalau ketemu lihat tempat biara, jangan rusakkan. Kalau lihat pohon, jangan kalian tebang. Ini pesan-pesan di Perang Mu'tah ini, itu sesungguhnya konsep jihad dalam Islam, Pak. Kalau orang berjihad, nah apa sekarang orang yang bawa bom itu dia berpikir seperti ini? Enggak. Begitu bom Bali misalnya kemarin, anak-anak kecil banyak yang mati, wanita-wanita banyak yang mati. Terus apa dosa? Apa iya dengan wasilah seperti itu dia sudah anggap ini saya melakukan jihad yang ingin Allah? Tidak. Maka konsepnya seperti itu kata Imam kata Syekh Syihab dalam banyak-banyak pidato beliau, orang-orang yang mati dengan cara membunuh diri itulah tanda suul khotimah dia. Dan pasti dia sangat berat hisabnya di hadapan Allah, berbalik dengan apa yang dipikirkan di doktrin bahwa ini begitu mati nanti dengan bom itu langsung kawin 70 bidadari. Wah. Karena itu kalau kita wawancara teman-teman yang ekstremis secara berpikir seperti itu, saya mau cepat kawin dengan dia, apalagi yang dihukum. Kan yang bom-bom kadang-kadang yang belum kawin ya. Kalau dia sudah nikah, dia rasakan nikmat, menyesal kenapa nggak nikah dulu. Saya itu tahu umur 32, kalau saya nikah nyesal kenapa nggak umur 25 nikah dulu. Nah, itu ibaratnya. Nah, para
terjadi dulu ini juga. Benarnya itu juga karena dangkal pemahaman agama. Jadi ketiga eksklusif juga hampir sama, yang selalu tahayus membedakan dirinya. Dan keempat ini berikutnya sikap profesional yang cenderung mengedepankan atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Ini terlihat indikator orang-orang yang paham radikalisme dengan radikalisme yang kita harus punya satu kata melawan mereka semua itu. Pemahaman seperti ini ya harus yang ditempatkan pada pemahaman yang benar tentang radikal itu, memahami ajaran agama yang sesungguhnya. Saya melihat contoh yang lain, misalnya sikap Al-Ghulu itu, orang-orang yang ekstremis, yang mohon maaf, yang radikalisme, yang radikal sekali itu, ya, dia memahami misalnya ayat di dalam surat Al-Anfal, itu selalu ayat itu yang menjadi kajian mereka. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin turhibuna bihi aduwwakum aduwwah. Persiapkan kekuatan yang besar untuk menakut-nakuti musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah. Nah, ini ayat inilah yang menjadi landasan mereka, memahami bahwa kita harus mengumpulkan kekuatan, dan dengan kekuatan itu kita harus lakukan suatu aksi, suatu kegiatan untuk menghadirkan rasa takut. Itu pemahaman yang salah. Padahal kalau kita pahami makna turhibuna bihi aduwwakum itu wa adu Allah, bukan menakut-nakuti. Maka irhab itu dari ayat itu yang disandingkan ke mereka. Yang benar itu adalah menggentarkan musuh. Itu turhibuna bihi, tukhawifuna bihi, yaitu menghadirkan rasa gentar, rasa takut musuh itu terhadap kita. Sebenarnya pemahaman itu yang benar terhadap ayat itu. Jadi Al-Quran mengajak kepada kita ini umat Islam, kalau bisa kalian punya kekuatan, dan kekuatan itu ditakuti oleh umat yang lain kalau ingin menyakitikannya. Yang mohon maaf, memang kita punya nostalgia tentang khilafah. Nah ini nanti kan saya bicara juga tentang khilafah Ottoman dulu. Khilafah Ottoman itu yang di Turki, itu terakhirlah khilafah yang ada di dalam daulah Islamnya, karena sampai Aceh itu termasuk bagian daripada khilafah Ottoman dulu, Ottoman. Nah karena besar kawasan umat Islam kala itu, tidak sejengkal pun di tanah-tanah Arab itu bisa dikuasai oleh orang-orang Eropa. Karena kalau ingin menguasai, dia lihat besar sekali kekuasaan pengaruh. Tapi runtuhnya khilafah itu itulah tidak punya kekuatan kita umat Islam. Begitu tidak punya kekuatan, maka muncullah penjajahan di negara Arab yang kita lihat sampai sekarang ini. Ya mohon maaf, ya mungkin saya salah. Nah pemahaman khilafah inilah yang sekarang didengung-dengungkan oleh kelompok yang lain, ingin membangkitkan khilafah lagi, pemimpin yang amanah. Apakah arah menghadirkan khilafah seperti yang dulu itu menjadi spirit daripada hadis Nabi di Sahih Muslim, barang siapa yang tidak membaiat satu imam maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini juga orang-orang yang mendengungkan khilafah itu membawa hadis ini. Hadisnya sahih di Sahih Muslim. Semua ulama hadis mengatakan sahih. Barang siapa yang mati tidak membaiat kepada khalifah, maka dia mati dalam mati jahiliyah. Dan inilah yang dijual kepada seluruh orang-orang untuk membaiat mereka. Setelah baiat itu. Nah ini pemahaman yang dangkal terhadap hadis ini, itu efeknya menghadirkan radikalisme dan ekstremisme di kalangan kita. Karena sesungguhnya kalau kita lihat dari sejarah khilafah, bukan satu yang sempat hidup masa tabi'in itu, Bani Abbasiyah itu di Baghdad, Bani Umayyah itu di Andalusia. Jadi pada kurun tabi'in yang paling bagus dan masih banyak ulamanya itu sudah kita bagi khilafah. Tidak satu ini. Setelah runtuh khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah di Baghdad dan khilafah Umayyah di Andalusia, itulah yang disatukan oleh Turki, khilafah Utsman. Dan saat ini apa mungkin wallahu alam, kalau bahasanya kita cukuplah khilafah kita itu adalah pemimpin yang disepakati di setiap tempat kita masing-masing. Kayak kita ini memilih
cara bermasyarakat, sosial masyarakat presiden. Presiden kita ketika diambil sumpah, ya itulah sumpah kita, itulah bayat kita. Harus itu yang dipahami, Pak. Bukan bayat datang sama dengan presiden, saya datang bayat, tidak. Karena sebagai perwakilan. Nah, ini pemahaman seperti ini yang harus muncul. Nah, ini karena akan datang pemahaman yang dangkal tadi, yang mengekrut orang-orang untuk membayar dirinya menjadi seorang khalifah al-imam. Nah, ini pemahaman ekstremis ini juga pernah terjadi nanti melalui hadis yang sahih juga tentang Imam Mahdi Muntazar. Turunnya Imam Mahdi di akhir zaman. Nah, itu ditunggu-tunggu oleh semua orang. Kalau orang kaji Islam tidak benar pemahamannya, dia akan muncul seperti terjadi di Mekah tahun 80. 80 jamaah haji kita ada yang meninggal juga. Kenapa? Memaksa diri. Ada seorang dari Syam datang ke Mekah, sampai di Mekah di musim haji itu, setelah haji dia minta bayar dirinya, saya lah Mahdi. Coba Mahdi kok memproklaim dirinya di Mekah, caranya apa? Yang tidak bayar dia langsung dibunuh. Terjadilah peperangan di dalam Ka'bah itu, Pak, di dalam Masjidil Haram itu. Banyak orang meninggal, termasuk jamaah haji kita yang sedang sholat kali itu. Nah, inilah cara pemahaman tadi yang dulu tadi kan, sempit pemahaman dia tentang siapa Imam Mahdi Muntazar. Dan ini akan terus menjadi jualan kelompok-kelompok ekstremis ini untuk mencari pengikut. Jadi bagaimana cara memahami konsep tentang Imam Mahdi, konsep tentang Isa akan turun akhir zaman? Kita pahami, bacalah teks ayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhir zaman itu dengan keterangan para ulama. Karena hadis ini muncul pada masa Nabi, dari masa tabi'in itu sudah banyak yang menjelaskan kepada kita. Ini tanda-tanda asal besar, tanda-tanda hari kiamat besar akan turun seperti itu. Dan nanti tidak ada akan paksaan saja alami manusia itu mencari siapa yang menjadi pemimpin dan siapa sesungguhnya Mahdi al-Muntazar dan siapa Isa alaihissalam. Itu sudah ada. Cuma kita ini saja dibelokkan pemahaman yang ada itu untuk mengikuti kemauannya. Nah, ini bapak-bapak ibu yang saya lihat indikator lanjut. Nah, latar belakang ya radikalisme, yang munculnya pemahaman radikalisme ini kalau kita lihat seperti ada pemahaman individu terhadap agama yang menyimpang, kedua sikap fanatik, yang ketiga ada tekanan sosial ekonomi, yang keempat menolak modalitas dan lebih mengukuhkan pemahaman ini. Empat ini kalau tidak radikalisme ini bisa diambil juga dari dua penyebab utama, penyebab eksternal sama penyebab internalnya. Jadi kalau eksternal itu ada permasalahan yang dari luar yang menghadirkan penekanan, ya misalnya ya kalau masa dulu adalah penjajahan, itu juga eksternal. Karena dijajah maka kita ingin merdeka seperti terjadi di Palestina. Palestina dijajah oleh Israel. Ini radikalisme seperti ini apa boleh? Ya mereka menganggap dirinya adalah pejuang, ya mujahid. Dan itu memang cara ekstrem dia, yaitu melakukan kekerasan karena melawan kekerasan yang ada, penindasan itu. Ketidakadilan juga sama. Bisa juga kemungkaran. Ya, misalnya ada kemungkaran, ada mungkar, ada ketidakadilan, terus diberikan kepada pemerintah, tapi pemerintah abai terhadap pemberitaan tersebut, bisa aja akan muncul sifat-sifat radikalisme seperti itu. Nah, ini dari eksternal, ya banyak faktor, ya juga kesenjangan ekonomi. Ya kalau mohon maaf, ya kalau kita ambil misalnya permasalahan radikal ini kan kerusuhan juga bisa kita masukkan ke situ. Ya contoh pada tahun 60-an di Sumbawa itu mohon maaf, ya itu cerita kalau ekonomi itu sangat dikuasai oleh segelintir orang, dan itu rata-rata mohon maaf tetangga kita sebelah dari Bali, pengusaha itu banyak dari Bali, itu dengan Cina. Sementara yang penduduk setempat itu miskin, dan ketika mereka mau beli belanja mau apa saja jarang uangnya dikembalikan, tapi dikasih barang karena ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ya, atau bahasa yang lain kekuatan ekonomi itu dipegang oleh mereka. Nah, kecemburuan sosial seperti itu
itulah yang membuat juga mereka akhirnya terjadilah kerusuhan, mikir gimana caranya kita habisi aja mereka. Nah ini berat itu. Ya, kan? Jadi artinya kalau ada sumber-sumber di luar ini juga mendukung sekali paham-paham yang kekerasan seperti itu. Akhirnya terjadilah kerusuhan 80, sama juga kerusuhan yang akhir-akhir Januari 2000 berapa kemarin 2011 atau berapa setelah ulang tahun Sumbawa itu kan membara lagi Sumbawa. Itu hanya sepele. Ada orang Bali pacaran, polisi Bali pacaran sama wanita Sumbawa, izin baik-baik kepada ibunya untuk keluar malam minggu, tiba-tiba jatuh motornya. Ya jatuh tabrakan motornya, yang meninggal yang perempuan, yang laki enggak, dibawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit dipoto oleh orang. Nah, ini perannya jurnalistik itu luar biasa, menghadirkan itu foto kan. Nah, setelah itu kepalanya dia, badan yang lain disulut semua, luka-luka memban di mana-mana. Dari mana potongan badan itu? Nah, begitu selesai itu langsung disebar. Ini wanita Sumbawa diperkosa sampai dia mati. Nah, ini wanita Sumbawa disakiti sampai mati. Macam-macam meme yang keluar, akhirnya kerusuhan muncul. Dan disinilah pedang dari jurnalistik itu yang mengemas sesuatu. Ini faktor eksternalnya itu muncullah nanti kekerasan tadi yang terjadi. Nah terakhir dan juga kalau internal ya sudah banyak kita diskusikan tadi. Ya salah satunya adalah kedangkalan dalam pemahaman agama. Ya kalau kita bisa memiliki pengetahuan yang luas tentang agama kita, seperti contoh yang saya sampaikan tadi, insya Allah nggak akan muncul ya, paham-paham ekstremisme itu. Justru kebalikannya, paham yang muncul adalah sesuai dengan nama agama Islam itu. Kalau Islam, jadi Islam itu membawa keselamatan, memberikan kenyamanan. Maka Rasulullah SAW juga memberikan tamsil al-mu'min kan nakhlah. Seorang mukmin itu seperti nakhlah. Nakhlah itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin tidak ada buah di dunia ini yang bisa menyamai kurma. Kalaupun ada mungkin kismis. Kismis ini agak bisa bertahan lama. Tapi kurma ini lebih tahan lagi, lebih lama, bisa 2-3 tahun. Bahkan kalau kurma itu sudah isinya ulat, itu jadi vitaminnya, Pak. Ya, yang sudah misalnya 3-4 tahun dari panen itu dia masih bisa dimakan. Nah, itu dibuat dodol kurma, enak juga dimakan. Yang lain juga manfaatnya kurma itu terlihat dari tabiat pohonnya. Kata Rasulullah, ya ketika bertanya kepada sahabat-sahabat, sebutkan kepada saya mana pohon yang tidak pernah jatuh dahannya walaupun dia mengering. Sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang bisa menjawab kecuali Ibnu Umar. Waktu itu dia tahu apa yang diinginkan oleh Nabi. Pohon apa? Dia menyebut, tapi dia malu karena dia berada di antara orang tua. Nah itulah adat orang-orang yang muda terhadap orang tua itu, dia nggak mau menyebutnya. Nah sehingga Rasulullah menanya lagi pada sahabat-sahabat seperti Umar, ada Abu Bakar dan yang lain sendiri, dia bilang nggak tahu ya Rasulullah, Allah wa Rasul yang lebih tahu. Rasulullah menjawab an-nakhlah, itulah pohon kurma. Ternyata pelepah kurma itu kalau nggak dipaksakan untuk diturun, nggak akan turun, nggak akan copot dari dahannya, seperti mungkin dalam bahasa kita pohon pisang. Nah, daun pisang itu kan tetap menutupi batangnya, tapi dia nggak punya kekuatan. Kalau ditarik sedikit langsung. Kurma nggak bisa, kuat sekali. Nah itu orang mukmin selalu terjaga dirinya itu, tidak bisa mudah takut, mudah jatuh dan lain-lain. Ini gambaran. Nah orang mukmin itu selalu mendatangkan manfaat dan memiliki kekuatan yang kuat pada saat dimanapun dia berada. Nah beda dengan pemahaman-pemahaman mereka yang radikalisme tadi, yang terorisme tadi itu, yang mengajak seakan-akan ini saya merubah keadaan dengan cara kekerasan tadi. Nah ini saya sampaikan faktor kedangkalan beragama dan fanatisme dalam beragama itu juga bagian yang menyebab munculnya paham radikalisme. Jadi kalau kita simpulkan penyebab radikalisme seperti itu, ya tentu solusinya ya kita diskusikan bersama-sama nanti. Ya, saran kami ya kalau kita hidup
kita menyelaraskan dasar agama kita yang sudah disepakati oleh para ulama kita, itu menerima misalnya butir-butir Pancasila yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis itulah semacam konsensus kita semua. Jadi kalau ada yang ingin merubah Pancasila, itu berarti sudah masuk kepada paham al-ghulu tadi, kedangkalan mereka dalam memahami ajaran agama Islam itu sendiri. Nah mungkin itu ya saran kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kalau yang kelanjutannya ini nantikan untuk dokumentasi buat panitia saja. Kalau di website itu kan sudah ada materinya itu. Jangan sampai pemateri nggak ada materinya kan repot gitu kan. Ya mungkin seperti itu Bapak-bapak Ibu, penyampaian kami. Kalau salah datang dari kami sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Ya sebelum kami akhiri, ya memang teman-teman media terus terang yang menjadi semacam penyambung lidah pemerintah dan Islam juga kepada halayak umum. Ya mudah-mudahan apa yang ditulis itu menjadi amal jariah yang baik untuk kita semua. Ya sebisa mungkin kalau dalam Al-Quran dikatakan ya walladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi pembawa berita ini, pembawa informasi ini tidak semuanya memiliki integritas. Nah, ini maka dipakai kalimatnya fasik, orang-orang yang kurang integritas terhadap pemaknaan nilai-nilai luhur. Inilah yang membawa berita untuk yang memojokkan orang lain, yang menghina orang lain, yang punya niat untuk menghadirkan kerusuhan dan yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak dalam diri kita. Jadi kita hanya sampaikan berita itu yang mendatangkan kedamaian, mendatangkan kerukunan. Ya, sebisa mungkin kalau ada berita-berita nanti yang akan membawa kemudaratan itu kita cut, kita hilangkan. Ya, apalagi pada masa-masa akhir ini, ya, itu tugas kita bersama menangkal hoak, mendapat berita-berita bohong. Yang berita bohong ini sudah ada semenjak Nabi kita Muhammad SAW hidup itu. Itu kalau orang membaca tentang sejarah hidup Nabi, ada namanya kisah Zulkifli, peristiwa berita bohong yang disandarkan kepada istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, itu sebenarnya cerminan bahwa di kehidupan kita, memang kehidupan masyarakat sosial masyarakat kita ini selalu akan ada namanya hoak itu, Pak. Nah, nggak mungkin kita menghilangkan hoak dari kehidupan kita di dunia ini, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama menyikapi hoak itu bagaimana. Nah, kalau bisa dengan bijak, dengan penuh ilmu pengetahuan, sehingga hoak-hoak yang ada itu tidak laku. Hoak-hoak yang ada itu tidak punya cara untuk menghadirkan ketidaknyamanan, ketidakrukunan dan kekerasan di tengah-tengah masyarakat kita. Itu maksudnya. Ya, karena orang menyebarkan hoak itu sekali lagi motifnya adalah menghadirkan kekacauan di dalam masyarakat, sebagaimana terjadi pada masa Rasul SAW. Nah demikian, mohon maaf ya saya agak ini memang jamnya agak lama ini, tadi sampai jam 10 ya. Nah, jam 10 coba Abu Ajaika tadi udah terlambat setengah 15 menit, mau percepat sebenarnya lambat lebih bagus, yang penting berakhir tepat waktu. Karena saya kalau diundang ke acara-acara pekanwil di sini, undangan jam 9, nanti datangnya itu jam 10 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.